Saya rasa ini sudah cukup jelas peraturan ini. Kemudian pada hari ini sesi terakhir yaitu sesi keempat, kita kehadiran Bapak Dr. Andes Jaslin Iksan MFSC, PhD dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau akan memaparkan tentang pengembangan monograf berilustrasi 3 dimensi berbasis augmented reality sebagai suplemen pada topik pembelajaran aldehida dan keton. Sebelum Bapak Jaslin kami persilakan memaparkan hasil penelitian beliau, saya ingin menyampaikan daftar riwayat hidup Bapak Jaslin terlebih dahulu. Bapak Jaslin bernama lengkap Jaslin Iksan, lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1968 di Pati. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Fakultas MIPA, jurusan Pendidikan Kimia. Riwayat pendidikan beliau, S1 beliau di IKIP Yogyakarta atau UNY. Bidang ilmu yang ditekuni adalah pendidikan kimia. S2 di La Trobe University Australia. Bidang yang ditekuni adalah kimia koloid dan permukaan, dan pada S3-nya beliau mengambil bidang ilmu kimia koloid dan permukaan masih di universitas yang sama, yaitu La Trobe University Australia. Dalam 5 tahun terakhir ini, beliau sudah melakukan banyak penelitian, dan penelitian terbaru beliau pada tahun 2016 ini ada 3. Yang pertama adalah modifikasi silika dari bagasi tebu dan pemanfaatannya sebagai sorben pengembang unsur hara tanaman untuk pupuk terlepas lambat. Lalu pada tahun yang sama, penelitian kedua yang dihasilkan adalah pengembangan media mobile learning ChemEdu berbasis Android sebagai suplemen materi kimia berdasarkan kurikulum 2013 untuk meningkatkan akademik performance siswa SMA atau MA. Dan penelitian terakhir pada tahun 2016, beliau menulis tentang pengembangan monograf berilustrasi 3 dimensi berbasis augmented reality sebagai suplemen pada topik pembelajaran aldehida dan keton. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Terakhir dilakukan pada tahun 2014 dengan judul Sistem Manajemen Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang berbasis VAMC atau Virtual Association and Management Clinic. Kemudian dalam 7 tahun terakhir ini beliau menulis beberapa artikel ilmiah. Yang terbaru adalah diterbitkan tahun 2016 pada tanggal 23 Agustus berjudul Pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Inovasi Pendidikan IPA. Ya, selain itu beliau juga mempunyai publikasi ilmiah yang berupa proceeding seminar, baik itu internasional maupun nasional. Yang terbaru pada tahun 2016, yaitu judul artikel ilmiahnya adalah The Action of Improving Science Process Skill of Students Through Scientific Approach and the Use of ICT Support in Volumetric Analytical Chemistry at SMK SMAK Bogor. Lalu pada tahun yang sama, judul artikel ilmiah yang diterbitkan adalah The Improvement of Students' Achievement and Social Maturity on Chemistry Learning Through the Assistance of Local Wisdom Videos. Baik, masih ada pengalaman yang lain yang dimiliki oleh Bapak Jaslin, namun sebaiknya kita langsung saja menuju presentasi. Halo, Bapak Jaslin. Halo, Bapak Jaslin. Selamat siang, Pak Jaslin. Sudahkah terhubung dengan kami? Halo.
Mohon maaf Bapak Jaslin, tampaknya mikrofon Anda bisa lebih didekatkan ke sumber suara. Halo, 1, 2, 3. Iya, baik Bapak. Sudah terdengar Halo, sekarang Pak. selamat siang. Ya, selamat siang Pak Jaslin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dengan oke. demikian sudah dapat kita mulai ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih. Baik Bapak, kami persilakan Itu Pak maksud saya Jaslin. kalau saya mohon maaf karena terjadi suatu kekurangan dalam hal ini. Oke, Mbak, saya dalam hal ini mau menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Development of Monograph with three-dimensional illustration based on augmented reality as supplement of aldehyde and ketone materials on chemistry learning. Alright, seperti yang kita ketahui bahwa TIK mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam pembelajaran kimia yang mempelajari tentang materi dan perubahannya serta energi yang menyertai perubahan tersebut sifatnya abstrak. Memang beberapa bisa kita lihat dari suatu fenomena yang dapat kita observasi dengan panca indera kita. Namun sebagian besar adalah tidak mudah untuk diamati secara kasat, baik mata dengan maupun indera yang lainnya. Oleh karena itu media pembelajaran diperlukan. Pada saat ini seperti yang kita sadari bahwa TIK itu berkembang begitu cepat sehingga ini bisa kita manfaatkan. Penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun bagi pembelajaran kimia, 3 dimensi merupakan suatu representasi dari suatu fakta atau fenomena yang sebetulnya luar biasa yang mudah diamati oleh peserta didik. Sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk mempelajari kimia yang bersifat makroskopik maupun mikroskopik, sehingga diharapkan dengan adanya 3 dimensi itu siswa lebih mudah memahami konsep yang ada. 3 dimensi untuk materi kimia itu sebetulnya sudah ada dan sudah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Namun demikian di dalam pengembangannya barangkali masih kurang memperhatikan prinsip research and development. Nah, penelitian ini sebetulnya bertujuan untuk mengembangkan suatu buku yang mana gambar-gambar buku itu kalau di scan baik dengan kamera laptop maupun dengan kamera HP kemudian akan muncul dalam bentuk 3 dimensi. Dan itu sungguh luar biasa bagi anak-anak kita peserta didik di SLTA untuk bisa memahami dan mengamati, mengobservasi sehingga mereka dapat lebih mudah membangun konsepnya sendiri. Oleh karena itu media yang kami kembangkan ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mempelajari kimia. Kemudian pertanyaannya mengapa yang dipilih itu adalah aldehyde dan keton. Kami sebetulnya mengembangkan hidrokarbon pada umumnya, mulai dari alkana, alkena, alkuna sampai pada yang lainnya, artinya untuk karbon itu. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya menyampaikan yang pada materi aldehyde dan keton. Oke. Selanjutnya adalah setelah latar belakang seperti itu ya. Selanjutnya adalah
kami sebetulnya membatasi penelitian ini hanya pada pengembangannya saja, yang kemudian diharapkan pada tahun berikutnya bisa kita implementasikan di sekolah, diuji cobakan, untuk kemudian bisa kita ukur impact daripada implementasi media 3 dimensi tersebut. Jadi wujud daripada produknya adalah buku yang terdapat ilustrasi-ilustrasi, di mana ilustrasi itu kalau kita lihat dengan kamera, baik HP maupun laptop, kemudian muncul dalam bentuk 3 dimensi. Kira begitu. Yang dibutuhkan dalam ini adalah yang pertama markernya dan playernya, yaitu plugin augmented reality. Next please. Ini. Jadi ada marker di mana dengan bingkai berwarna hitam, dan di sini ada AR player yang digunakan untuk membaca dari marker tersebut, sehingga nampaklah objek itu atau ilustrasi menjadi 3 dimensi. Next please. Metode yang digunakan untuk pengembangan adalah kita menggunakan metode ADI dalam hal ini, yang mana ini adalah untuk instruksional, kemudian adaptasi untuk pengembangan media, yaitu langkah pertama ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Next please. Di dalam analisis, kita menganalisis materi topik dalam hal ini adalah aldein dan keton, dan beberapa materi penunjang atau apakah yang digunakan untuk pembahasan itu, dan kemudian menentukan juga siapakah, kita menganalisis siapa pengguna, yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk SLTA. Selanjutnya langkah berikutnya adalah desain. Desain, kita mendesain monograf atau bukunya Augmented Chemistry, aldehyde dan keton. Juga kita prepare materi dan latihan yang akan dipublish dalam buku tersebut, kemudian membuat marker yang ada, dan membuat model 3 dimensi yang diperlukan, menciptakan atau menulis instrumen kuesioner untuk pengujian daripada review dan kualitas daripada produk yang dihasilkan. Next please, karena waktu kita harus buru. Yang berikutnya, step berikutnya adalah development. Development adalah bertujuan untuk mengembangkan buku itu sendiri dan 3 dimensinya. Oleh karena itu kita gunakan dalam ini yaitu SketchUp yang digunakan untuk mengembangkan 3 dimensi, atau sebenarnya kita gunakan juga beberapa aplikasi CamSketch seperti CamSketch yang digunakan untuk mempermudah menggambar struktur molekul 3 dimensi. Ya. Selanjutnya, setelah kita lakukan pengembangan buku tersebut serta mengembangkan 3 dimensinya, kita nilaikan buku tersebut kepada ahli yang relevan. Dalam ini adalah ahli media, ahli materinya, kemudian juga ahli pembelajaran atau instruksional. Dan di setiap tahap review itu tentu ada revisi yang kita ikuti sesuai dengan saran dari para ahli berdasarkan keahlian mereka. Yang selanjutnya dihasilkan produk yang baik, yang katakanlah valid, yang kemudian kita nilaikan kepada guru. Menurut guru seperti apa? Penelitian ini hanya sampai situ. Pada yang selanjutnya adalah pada tahap evaluasi sebetulnya.
Dan ini akan kita lakukan selanjutnya, kita implementasikan ke sekolah, ke siswa-siswa pada khususnya, untuk kemudian impact-nya kita evaluasi. Itu ya. Dan data yang kita terima dari evaluasi itu akan kita laporkan sebagai hasil penelitian dari impact penggunaan 3 dimensi tersebut. Next please. Ini adalah wujud daripada monograf yang kami hasilkan. Ini kami juga kirimkan ke pencetakan, sebenarnya percetakan untuk dipublish atau dicetak dan dijual secara bebas. Semoga diterima. Next please. Jadi ini adalah contoh daripada marker. Dan yang kanan itu adalah setelah kita lihat dengan HP. Jadi muncul sebagai 3 dimensi. Marker yang kita lihat dengan HP maupun kamera laptop itu, kemudian wujud yang muncul bisa 3 dimensi, namun demikian bisa juga video. Sehingga sebetulnya yang nampak di HP itu tidak hanya 3 dimensi, namun juga bervariasi, bahkan juga bisa video dan beberapa multimedia yang lainnya. Next please. Dan ini data dari penilaian dilakukan oleh guru yang pada prinsipnya penilaian itu didasarkan pada satu, penilaian materi, kemudian bagaimana penyajiannya, bahasa dan image-nya, grafik yang ada, dan kemudian teknologi dari software atau aplikasi yang dihasilkan. Dan hasilnya itu secara singkat dapat kami laporkan bahwa para guru menilai bahwa buku ini sangat baik, berkualitas sangat baik, sehingga diharapkan dalam implementasi nanti memang terbukti dapat meningkatkan prestasi siswa dan dapat membantu siswa di dalam pembelajaran kimia, khususnya di aldehid dan keton tersebut. Next please. Seperti sudah saya sampaikan bahwa kualitas itu adalah very good, semuanya sangat baik, baik dari sisi materi dan sebagainya, penampilan, kemudian dari sisi aplikasi dan seterusnya. Pada prinsipnya dinyatakan bahwa buku tersebut sangat baik. Next please. Ini ada diskusi tentang tabel tadi, yang pada prinsipnya kami melihat bahwa materi yang kami sampaikan di dalam buku itu dinilai cukup baik oleh guru. Dan materi-materi tersebut sangat cocok digunakan untuk pengayaan, dalam ini terutama adalah siswa yang memiliki keterampilan atau mencapai suatu ketuntasan lebih dibandingkan dari teman-temannya. Cocok juga untuk anak-anak kita yang mengikuti olimpiade sebetulnya. Apalagi dalam hal ini ditunjang oleh tampilan 3 dimensi yang barangkali siswa kalau melihat 2 dimensi itu tidak jelas. Nah, 3 dimensi ini bisa dibolak-balik, diputar horizontal, vertikal 180 derajat Celcius, sehingga penampilan dari kanan, kiri, atas, bawah bisa diperhatikan dengan baik. Nah, ke depan sebenarnya kita akan mengembangkan untuk isomer atau struktur kimia, sehingga dapat difahami lebih baik dan mudah oleh siswa. Kemudian dari sisi penyajian, guru menyatakan bahwa menilai penyajiannya sangat baik. Intinya begitu. Juga bahasa yang digunakan. Dan seterusnya dari 5 komponen yang dinilai tadi adalah sangat baik. Next please. Termasuk dalam grafik dan komponen pengembangan aplikasinya. Aplikasi yang dikembangkan. Semuanya dinilai baik oleh guru. Next please.
Ini adalah wujud daripada atau grafik dari penilaian tadi yang kalau ideal itu 100%, penilaian menyatakan bahwa terendah sekitar 86% dan itu masuk dalam kategori sangat baik. Terima kasih. Next please. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa monograf atau buku yang kami hasilkan dengan 3 dimensi sebagai ilustrasinya yang didasarkan pada augmented reality itu dapat ya diperlihatkan dengan menggunakan marker yang ada, dan monograf yang dihasilkan memiliki nilai yang sangat baik, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa itu dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran kimia yang baik. Terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan dapat kami terima, dan masukan sangat kami harapkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal ini adalah terutama dalam pengembangan. Penelitian belum dilakukan sampai tuntas, terutama di dalam implementasi dan evaluasi dari impact-nya. Namun demikian di tahun mendatang ini akan kita lakukan. Hasil ini sudah kami daftarkan untuk hak cipta. Juga buku monografnya sudah kami kirim ke penerbit untuk dicetak. Untuk selanjutnya masih dalam tahap uji, barangkali insya Allah Februari adalah ada berita tentang itu. Dan sekali lagi bahwa yang kami kembangkan bukan hanya ini saja, artinya beberapa topik kami mengembangkannya, sehingga harapannya nanti semua materi di SLTA tentang kimia ini yang sekiranya dapat kami identifikasi gambar-gambarnya untuk dijadikan 3 dimensi akan kami lengkapi selama 3 tahun ke depan, sehingga kemudian dapat dimanfaatkan secara lebih baik, termasuk setelah kami uji cobakan impact-nya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi masukan dan dapat kami terima. Pertanyaan silakan, monggo. Baik, Bapak Jaslin, terima kasih banyak atas pemaparan hasil penelitian Bapak yang berjudul Development of Monograph with Three-Dimensional Illustration Based on Augmented Reality as a Supplement of Aldehyde and Cat. Baik, Pak. Kemudian kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Ahmad Iskandar. Kami persilakan Bapak Ahmad Iskandar untuk bertanya langsung kepada Bapak Jaslin. Sebelumnya kami aktifkan terlebih dahulu mikrofon dari Bapak Ahmad Iskandar. Mohon ditunggu sejenak. Ya, baik. Bapak Ahmad Iskandar sudah terhubung dengan kami. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak Ihsan. Ya, Waalaikumsalam Bapak Ahmad. Langsung saja. Pak, yang saya tanyakan, Waalaikumsalam. Sejauh mana media pembuatan 3 dimensi ini bisa menarik perhatian siswa peserta didik, Pak? Dan kelebihannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab, Pak. Pertanyaannya gimana, Mbak? Enggak jelas. Oh iya, beliau Bagaimana bertanya, bisa menarik siswa gitu ya? ya, apakah dengan model 3D ini bisa membuat siswa lebih tertarik untuk belajar kimia atau bagaimana? Atau ada kelebihan yang lain? Oke. Rasionalnya begini, Mbak. Seperti di pendahuluan latar belakang saya sampaikan bahwa kimia itu dapat dikatakanlah gampangannya itu adalah abstrak gitu aja. Jadi banyak konsep prinsip hukum itu yang sebetulnya abstrak, tidak dapat dilihat dengan kasat mata oleh ya itu mata dan indera ya. Oleh karena itu harus diciptakan sesuatu yang gampangannya dapat diobservasi. 3 dimensi itu tentu suatu representasi
dari material ya gampangannya kimia yang dapat diobservasi langsung oleh siswa. Itu rasionalnya. Satu contoh bahwa kita punya air H2O, barangkali siswa tidak bisa membayangkan bahwa itu ada sudut tertentu 108 derajat, ya. Kemudian wujudnya seperti apa, strukturnya itu. Tapi setelah dia sorot yang gambarnya hanya H2O, gitu ya, O di tengah, H kanan kiri, setelah disorot dalam wujud 3 dimensi, kelihatan sekali, gitu. Bahwa ada antar HOH itu ada di sudut 108. Kelihatan sekali, dapat diputar kanan, dapat terkiri, atas, bawah. Itulah rasionalnya. Karena dia melihat sesuatu itu nyata, maka tentu anak-anak itu menjadi lebih senang untuk mempelajarinya. Itu rasionalnya. Dari teori dapat kita saksikan, dapat kita baca bahwa sesuatu yang dapat diamati itu tentu akan memberikan impact yang lebih baik ketimbang seobjek yang tidak dapat diamati. Itu kan dia yang deal itu kan jelas ya, menyatakan itu. Saya rasa begitu rasionalnya. Baik, Terima Pak kasih. Monggo, Jaslin. pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Jaslin atas respon dan pertanyaan dari Bapak Ahmad Iskandar. Bagaimana Pak Ahmad? Oke Pak, yang kami tanyakan Pak, selain itu saya berbicara tentang pengalaman. Sekolah kami itu berada di daerah yang jauh dari kata bisa mengoperasikan teknologi seperti yang Bapak teliti. Iya. Kira-kira apakah ada alternatif lain yang sekiranya peserta didik kami juga bisa belajar dengan model 3 dimensi ini, Pak? Iya. Terima kasih Pak. Begini Bapak, ada laptop enggak Bapak? Ada Pak, ada. Ya sudah, pakai kamera laptop. Jadi kalau dilihat dengan sisi bukunya itu, gambarnya itu disorotkan ke kamera laptop, maka di monitor laptop itu ada terbentuk 3 dimensi. Yang digerak-gerakkan nanti adalah objek yang dilihat atau disorot di kamera itu. Gitu. Jadi gampangannya begini Pak, kalau di buku itu ada gambar kuda, maka kemudian kalau dilihat dari samping dia akan kelihatan badan kuda dari kepala sampai ekor. Tapi ketika dilihatkan dari atas kamera, maka akan kelihatan punggung. Ya, dari atas itu kepala sampai punggung, kemudian ekor dari atas. Kesulitannya dalam hal ini adalah karena buku itu besar, maka membolak-balikkannya dengan kamera laptop itu relatif susah. Oleh karena itu akan jauh lebih baik kalau kita membelikan kamera laptop itu yang Logitech atau apa itu Pak, yang kemudian kita gerakkan kameranya, itu lebih enak. Akan dapat dilihat 3 dimensi dengan baik. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalau ada laptop insya Allah aman, bisa digunakan. Memang teknologi itu selalu pertama menyusahkan. Termasuk kasus ini yang saya tadi kita mau Vicon itu kan. Tadi malam saya pakai untuk Vicon kuliah. Nyatanya juga ternyata hari ini sudah ada masalah, saya sudah tahu. Tetapi mahasiswa saya tadi malam yang ada di Thailand sana, coba Mas, karena saya cek itu ada signal hijau-hijau itu, pasti bisa kau taruh speaker. Ternyata bisa. Artinya memang suaranya pakai laptop saya itu kurang baik, mikrofonnya kurang baik. Makanya saya minta dengan suara saya dengan HP ini. Nah, begitu. Jadi artinya adalah setiap kita menggunakan teknologi itu memang pertama kali ada tantangan dan biasanya mendapatkan kesulitan. Setelah beberapa kali kemudian itu menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat menguntungkan. Termasuk 3 dimensi ini. Pertama kali pasti menyusahkan. Namun demikian saya yakin bahwa saya informasikan Pak, kalau kita bisa kembangkan dengan aplikasi virtual reality, bahkan kita pakai kacamata saja Pak, buku itu kita lihat pakai kacamata, itu sudah bisa baik.
Seperti halnya kalau Bapak beli ke toko itu, toko TV, dan di situ ada di toko TV, kemudian di situ ada kacamatanya, pakai kan 3 dimensi bisa kelihatan. Termasuk buku ini. Nah, kami sebetulnya sedang belajar itu. Jadi kami akan belajar menggunakan aplikasi virtual reality untuk mengembangkan objek-objek untuk 3 dimensi. Yang bisa kita lihat dengan kacamata 3 dimensi dan kelihatan pating petunul itu. Jadi di buku itu kalau kita lihat kelihatan begitu. Dan alangkah indahnya sebenarnya bagi siswa kita. Saya rasa begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Esan, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ahmad bagaimana? Sudah terjawab pertanyaan Anda? Sudah sangat jelas ya Pak ya? Ya, jadi dapat dikatakan bahwa model yang digunakan adalah tadinya gambar, hanya sekedar gambar rata, ketika diarahkan kamera ke gambar tersebut akan menjadi gambar timbul atau menjadi wujud yang nyata. Nah, dengan demikian ketika siswa yang tadinya tidak mampu membayangkan bagaimana partikel-partikel kimia itu yang tadinya tidak ada gambaran sama sekali, abstrak, ketika menggunakan model ini mereka akan dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas, yang lebih nyata, bahwa oh ternyata partikel kimia itu seperti ini, oh ternyata H2O ini seperti ini. Seperti itu ya Pak Jaslin kira-kira ya Pak ya? Ya, intinya seperti itu. Okay. Ya, baik. Masih adakah pertanyaan selanjutnya? Kita beri waktu 5 menit lagi. Jika memang masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu langsung ketikkan pertanyaan Anda di kolom chatting ataupun di kolom Q&A. Kemudian akan kami sampaikan ulang kepada presenter dan akan langsung dijawab oleh presenter yaitu Bapak Jaslin. Baik Pak Jaslin, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Rizky Agung Sambodo. Software yang digunakan baik untuk mengembangkan aplikasi, mengembangkan marker, dan mengembangkan objek 3D apa saja ya Pak? Apakah aplikasi tersebut online ataukah offline? Iya. Begini Pak, sebetulnya kesulitan kami sebagai orang kimia itulah menggambar. Atas dasar itulah pertama kali ini kami mengembangkan struktur molekul. Karena ada aplikasi yang digunakan untuk itu dengan mudah. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai keterampilan untuk menggambar, terutama mereka yang berpengalaman di bidang arsitek, membuat 3 dimensi ini sangat mudah. Misalnya yang kami lakukan menggunakan SketchUp. Jadi 3 dimensi yang menggunakan SketchUp ini, kemudian kita ya intinya baca plugin dengan augmented reality. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi kita mengembangkannya itu satu kalau 3 dimensi dengan SketchUp, Unity, kemudian kalau kimia saya pakai Sketch. Nah, gitu. Lalu kemudian membacanya bisa menggunakan kalau kami ini augmented reality, tapi ada lagi yang lebih mudah, pokoknya UFO depannya Pak, begitu. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi kita memang dituntut untuk memiliki keterampilan mengembangkan 3 dimensi. Contohnya kalau gampang, kalau bukan kimia ya. Misalnya saya sudah mencoba itu adalah menggambar mikroskop dengan SketchUp. Dan hasilnya lumayan bagus. Kalau kita lihat, tentu saja dapat kita lakukan dengan mengambil-ambil Pak. Yang kemudian kita edit-edit begitu. Dan kemudian kita save as di 3D, baru kita baca dengan 3 dimensi, augmented reality dalam hal ini. Dan hasilnya lumayan bagus. Kira-kira begitu Pak. Ya baik Pak Jaslin, pertanyaan selanjutnya, mengapa pengembangan buku ini hanya sampai tahap validasi? Mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak?
karena waktunya. Karena waktunya ya Jadi Pak. ya sampai tahu sendiri lah, nulis buku itu sebenarnya tidak mudah ya. Iya, betul Pak. Dan sebetulnya untuk gambarnya itu 1, 2, 3 itu juga perlu waktu. Sehingga tetapi mohon maaf saja, sampai tahap pengembangan kami sudah berani bertanggung jawab bahwa ini dilakukan secara kaidah riset yang baik, mengikuti kaidah penelitian yang baik, sehingga saya dapat katakan bahwa hasil buku yang artinya produk buku itu adalah punya kualitas yang baik dari sisi akademik dan dari sisi pembelajaran. Nah, tahap selanjutnya sebetulnya nanti tinggal implementasi untuk penelitian berikutnya. Apakah memang punya impact yang baik terhadap siswa atau tidak. Di situ sebenarnya adalah sebagai as a supplement book. Artinya bukan pengganti buku yang ada, tetapi boleh dibawa pulang, digunakan setiap saat mereka mau, gitu kira-kira. Dan keluasan kedalamannya juga lebih tinggi ketimbang buku yang ada. Sehingga sebetulnya memang buku ini tidak untuk SLTA yang biasa, tapi lebih tinggi dari SLTA, seperti yang saya katakan tadi, barangkali untuk mereka yang mengikuti olimpiade dan sebagainya. Karena coba bayangkan hanya aldehid dan keton itu sampai lebih 100 halaman. Padahal kalau SMA paling-paling bukunya hanya berapa? 10 lembar. Kira-kira begitu. Makanya kami namakan monograf, hanya satu topik tertentu. Jadi jawabannya adalah karena memang keterbatasan waktu. Ya, baik Pak Jaslin. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Seno Sudrajat yang disampaikan di kolom chatting. Bentuk kajian teorinya bagaimana ya Pak? Alright, maksudnya bentuk kajian teori itu seperti apa? Begini Mas, barangkali saya mengartikan pertanyaan itu adalah bagaimana terkait dengan penelitian yang relevan sebelumnya. Satu, dari sisi media tentu kita tahu ya, bahwa media itu sendiri adalah suatu alat yang menghubungkan pembelajar dengan sumber ajar atau kepada narasumber dan sebagainya. Dalam kasus ini adalah antara pembelajar dengan sumber ajar. Nah, sebagai perantara tentu memiliki makna yang baik bagi pembelajaran itu sendiri. Sehingga tentulah menurut saya bahwa buku ini mempunyai impact yang baik terhadap pembelajaran kimia. Penelitian sebelumnya sudah banyak itu dilakukan yang mengatakan bahwa pembelajaran kimia itu harus melalui pengalaman langsung atau praktikum, demonstrasi, gejala alam. Sehingga kalau hanya belajar membaca saja suatu teori prinsip hukum itu hanya belajar sejarah kimia. Padahal kita belajar kimia itu harus menemukan konsep prinsip sendiri, membangun konsep itu sendiri. Sehingga artinya kalau kita menciptakan suatu bentuk atau objek yang dapat mewakili atau media itu sehingga dapat membantu siswa di dalam membangun konsepnya, tentulah itu baik. Ya. Kemudian itu masalah mengapa ini dikembangkan. Kalau kajian teori terkait dengan pengembangannya seperti apa? Teori yang mendasari pengembangan dan penelitian itu sebenarnya sangat banyak. Ya. Sehingga kalau melakukan penelitian ini kita tidak akan kesulitan menemukan kajian atau dasar-dasar teori untuk mengembangkan tersebut. Sebagai informasi saja, saya informasikan di sini teman semua, sekiranya mencari referensi untuk menulis suatu proposal, tolonglah mendaftar semuanya di PNRI, GOID,
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Maka akan dapat banyak referensi hasil penelitian orang sebelumnya yang dapat kita gunakan sebagai dasar atau bahkan memunculkan ide untuk menulis proposal. Barangkali begitu yang ditanyakan, Kak. Bagaimana kajian teorinya? Iya, Begitu, Pak. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaslin. Kemudian ada permintaan dari peserta, apakah dapat diperagakan langsung, Pak? Cara penggunaan AR-nya? Kebetulan begini ya, saya tidak membawa markernya. Cuman saya dapat ya. Ya saya kebetulan tidak membawa ininya, apa produknya. Tetapi sekiranya ada mungkin besok pagi, kalau memang berkenan, masih ada seminar enggak besok itu ya? Masih Pak, masih sampai Jumat. Ya kalau ada waktu bisa saya sampaikan. Ya baik Meskipun Pak. Sementara barangkali hanya 15 menit saja atau 10 menit terserah. Baik saya Pak, ini akan sangat menarik. Mungkin bisa kita agendakan besok ya Pak ya, coba. Ya silakan ya, monggo. Baik. Terima kasih Pak Jaslin. Saya cek kembali, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, saya rasa ini sudah pertanyaan terakhir, sudah terwakili semuanya Bapak jawabannya. Terima kasih banyak Pak Jaslin atas presentasi Anda dan kehadiran Anda pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan besok kita dapat berjumpa kembali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Anda pada sesi 4 hari kedua Pekan Webinar Syamolek 2016. Jika Anda masih ingin mengikuti kembali seminar kami selama 1 pekan ini, kita dapat berjumpa kembali pada hari ketiga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat keesokan hari, yaitu hari Rabu tanggal 7 Desember 2016. Pastikan bahwa Anda setelah ini atau nanti malam dapat mengecek kembali email Anda masing-masing, temukan undangan yang berisikan agenda seminar esok hari beserta room number yang dapat diakses untuk seminar pada hari ketiga. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadiran Anda dan partisipasi Anda pada hari ini. Saya Sani selaku moderator. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam mengantar presenter mengikuti seminar pada hari ini. Selamat siang, sampai berjumpa kembali pada kesempatan selanjutnya.